Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series berjudul Revival tahun 2025. Series ini adalah adaptasi dari komik dengan judul yang sama, menceritakan tentang kejadian aneh di mana orang yang meninggal di sebuah kota kecil kembali hidup. Tak hanya itu, mereka memiliki kekuatan super di mana jika tubuh mereka terluka, mereka akan sembuh dengan cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini kita akan berada di sebuah ruang mayat. Seorang reporter bernama May sedang membuat berita tentang pekerjaan unik. Saat ini ia sedang meliput pekerjaan seorang petugas ruang mayat. Saat ini mereka akan mengkremasi mayat seseorang. Namun saat proses pembakaran dimulai mereka mendengar suara teriakan dari chamber. Ternyata orang yang dimasukkan ke mesin masih hidup dan sedang dibakar hidup-hidup. Pintu chamber dibuka secara paksa dan mayat di dalamnya mengamuk keluar walau dipenuhi api. Namun tak hanya itu, semua mayat di ruangan ini juga kembali hidup. Di tempat lain, kita akan melihat seorang perempuan bernama Dana yang merupakan seorang polisi. Saat ini, ia bersama ayahnya yang bernama Wayne yang merupakan sheriff kota bernama Warsaw. Saat ini, Wayne dan Dana sedang berdebat karena Dana ingin pindah dari kota ini. Setelah Dana gagal menyelesaikan sebuah kasus 2 tahun yang lalu, Dana berubah dan ia pikir ia harus memulai lagi di kota yang berbeda. Namun Wayne adalah ayah yang keras. Ia pikir yang dilakukan Dana adalah mengkhianati keluarganya dan juga adiknya. Dana juga memiliki seorang anak laki-laki bernama Cooper. Karena Wayne adalah seorang sheriff, tentunya kejadian mayat yang kembali hidup akan dilaporkan padanya. Wayne ingin berbicara dengan Dana lebih jauh, namun kejadian ini terlalu besar untuk diabaikan. Saat ini, Dana masih menjadi polisi di kota ini sehingga Wayne memerintahnya untuk memeriksa beberapa lokasi. Dengan cepat Dana pergi, namun selama perjalanan radionya mengeluarkan suara aneh dan tak bisa dikenali. Namun di tengah perjalanan, Dana berhenti karena ia melihat pria yang terbakar sebelumnya sedang melarikan diri. Saat Dana keluar untuk memeriksa, ternyata saat ini ia sedang di kuburan. Ia melihat banyak mayat yang bangkit dari kubur. Salah satunya adalah seorang anak bernama Jordan yang mengenal Dana karena ia adalah teman sekelas Cooper anak Dana. 35 hari kemudian, atas kejadian mayat yang kembali hidup, Warsaw dikarantina, namun sekarang karantina sudah dicabut. Wali kota berkata kalau tidak ada yang salah dengan warga yang bangkit yang kedepannya kita akan sebut reviver. Sejauh ini 47 reviver sudah diketahui. Semua yang bangkit adalah yang meninggal maksimal 14 hari sebelum hari revival. Di tempat lain, di asrama kampus kita akan melihat adik Dana yang bernama Martha namun biasa dipanggil M. M tinggal di sini sendirian selama karantina. Teman sekamar M baru kembali karena karantina baru selesai. Teman M ini bernama Kay. Di tempat lain, Dana juga baru keluar setelah karantina dan tidak jadi pindah keluar kota. Dari bar, ia berencana melakukan one night stand dengan seorang pria. Namun sayangnya rencana mereka gagal karena ayahnya menelepon untuk memeriksa laporan bangkai kuda yang ditemukan. Dana tidak bisa menolak perintah ayahnya sehingga one night stand-nya batal. Dana pergi ke lokasi bangkai kuda berada. Di sekitar jalan, ia bisa menemukannya tergeletak begitu saja. Lehernya memiliki banyak luka. What you think? Di sana ada seorang pria tua bernama Lester yang merupakan orang yang melaporkan bangkai kuda ini. Tak jauh dari bangkai kuda ada sebuah jejak ban mobil. Dana memeriksanya lebih jauh dan menemukan bangkai coyotes yang meninggal karena terkena perangkap hewan. Namun yang paling aneh, tak jauh dari sana ia menemukan beberapa gigi manusia. Keesokan harinya, hari ini adalah hari pertama Cooper akan kembali sekolah setelah karantina. Ingat, salah satu reviver adalah teman Cooper yaitu Jordan. Jordan kembali sekolah namun anak lain memanggilnya zombie. I'm glad you're back. Namun Cooper berbeda dan ia mau menemani Jordan tidak seperti yang lain. Di tempat lain, M, adik Dana, sedang di kampus. Ia menemui seorang dosen karena ternyata mereka memiliki hubungan spesial. Dosen ini bernama Aaron dan ia menghindari M. M muak Aaron menghindarinya dan Aaron berjanji mereka akan bertemu malam ini di tempat biasa mereka bertemu.
Sementara itu, Dana sampai ke kantor polisi yang dipenuhi pelapor yang tidak suka hidup berdampingan dengan reviver. Salah satunya adalah seorang nenek tua yang berpikir kalau mungkin suaminya yang meninggal juga bangkit lagi, namun ia meninggal 15 hari sebelum Revival Day. Ingat, hanya yang meninggal 14 hari sebelum Revival Day yang kembali hidup. Kemudian, Dana menemui rekan polisinya yang bernama Brent. Brent memberitahu kalau saat ini mood Wayne sedang buruk apalagi ada orang baru di sini. Saat ini, Wayne sedang bersama wali kota yang bernama Ken. Ken dan Wayne memiliki pandangan berbeda terhadap Reviver. Ken pikir Reviver tidak berbahaya, namun Wayne pikir karena ini kejadian spesial sehingga ia harus selalu waspada dan mengawasi Reviver dengan ketat. Saat Ken pergi, Dana masuk ke ruangan Wayne. Namun di sana Dana bertemu dengan orang yang gagal one night stand dengannya sebelumnya. Pria ini mengenalkan diri kalau ia bernama Ibrahim dan merupakan ilmuwan dari CDC untuk meneliti para reviver. Saat di sana, Dana membawa file daftar reviver yang sudah diketahui. Ibrahim berkata hasil penelitian sejauh ini menunjukkan para reviver normal layaknya manusia biasa dan tidak berbahaya. Kemudian Dana kembali ke mejanya. Ia memeriksa daftar reviver dari berkas dan menemukan nama Miles Miller. Di saat yang sama, petugas pemeriksa mayat menemui Dana memberitahu kalau ia kehilangan kuda yang Dana sedang periksa. Karena ada kemungkinan kematiannya berhubungan dengan reviver sehingga CDC membawanya. Kemudian M pergi ke sebuah bangunan yang dijadikan tempat kerja CDC. Di sana ia menemui Ibrahim yang merupakan pimpinan CDC di Warsaw. Can we just keep this professional? Start over, keep it professional. Dana menjelaskan kalau ia ingin memulai dari awal dan menjadi profesional. Dana bertanya kenapa Ibrahim membawa bangkai kudanya. Ibrahim menjawab ia menemukan gigi manusia dari bangkai itu. Dana menunjukkan kalau ia juga menemukan gigi manusia namun di atas salju. Ibrahim memeriksa gigi ini dan mengkonfirmasi kalau gigi yang ia temukan di bangkai kuda identikal dan berasal dari orang yang sama. Okay, if I show you something, you keep it between us, right? Ibrahim menunjukkan sebuah potongan kulit reviver. Ia menyayatnya dan dengan cepat luka di kulitnya kembali merapat. Ibrahim pikir semua reviver memiliki kemampuan regenerasi yang cepat. Namun ini hanya berlaku atas luka setelah mereka dibangkitkan. Luka sebelum meninggal akan permanen dan tidak bisa disembuhkan. Dana memberitahu kalau ia menemukan jejak ban mobil di dekat bangkai kuda. Ia menemukan bangkai coyotes namun tidak mungkin ia bisa membunuh seekor kuda hidup. Dana pikir seseorang sengaja menaruh bangkai kuda di sana agar dimakan hewan liar agar terlihat seolah dibunuh hewan liar. Artinya ada seseorang yang melindungi reviver yang cukup kuat untuk membunuh seekor kuda. Ibrahim juga membawa mayat coyotes dan jebakannya. Salah satu bagiannya adalah paku besi sebuah rel tua. Dan jebakan ini juga DIY custom buatan tangan manusia. Kemudian Dana pergi mencari reviver bernama Miller. Miller adalah satu-satunya reviver dengan latar belakang kriminal. Saat bangkit, ia kabur dan belum ditemukan hingga sekarang. Dana pikir orang yang membunuh kuda adalah Miller. Dana pergi ke tempat rel tua berada. Ia menemukan sebuah asap dari kejauhan dan memeriksanya. Ia melihat sebuah gubuk kecil namun tidak menemukan siapapun di sana. Tiba-tiba seseorang menyerangnya namun Dana berhasil membalikan keadaan. Pria ini bernama Miller dan merupakan reviver kriminal yang belum ditangkap. Tangan Miller terkena jebakan hewan sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Dana bertanya bagaimana Miller bisa membunuh kuda namun Miller bingung apa yang ia maksud. Dana mencabut jebakan hewan dari tangan Miller dan dengan cepat luka di tangannya sembuh. Miller akan kembali di penjara karena ia meninggal saat di penjara. Dana memeriksa gigi Miller yang buruk. Gigi yang ditemukan di dekat kuda masih baik dan gigi Miller sudah hitam sebelum ia meninggal sehingga tidak berubah. Artinya Miller bukanlah reviver yang membunuh kuda itu. Namun kemarin ia melihat sebuah truk merah membawa sesuatu yang besar yang mungkin adalah bangkai kuda. Walau yang Dana cari adalah pembunuh kuda, namun ia tetap akan menangkap Miller karena kabur dari penjara. Di tempat lain, M menunggu Aaron di lokasi yang dijanjikan namun Aaron tak kunjung datang. M memegang sebuah cincin kawin namun tentunya ini bukan miliknya karena ia belum menikah. Ia duduk sendirian dan tanpa ia sadari seseorang mengawasinya. Keesokan harinya, Dana melanjutkan pencarian reviver pembunuh kuda. Namun di tengah perjalanan, ia menemukan M yang tidur di pinggir jalan. Dana bingung kenapa M ada di sini.
M ikut naik mobil untuk ikut pulang. I'm fine. Dana bertanya apa yang terjadi dengan M, namun M tidak ingin memberitahunya dan berkata kalau ia baik-baik saja. Namun Dana tidak bisa langsung pulang karena ia sedang bertugas. Saat di tengah perjalanan, Dana melihat sebuah truk merah di sebuah peternakan. Truk ini memiliki banyak darah di belakangnya. Peternakan ini milik keluarga Ditman. Dana ingin memeriksa kuda yang menghilang walau mereka bilang tidak ada kuda yang hilang. Dana mendengar suara sehingga ia memeriksanya. Di sana ia menemukan banyak gigi manusia di tanah. Dana tidak menyadari kalau ada seorang reviver di atap bangunan. Reviver ini turun dan merupakan seorang nenek tua. Ia sepertinya tidak sehat karena terus mencabut giginya sendiri. Keluarga Ditman ternyata sedang menyembunyikan nenek tua ini yang merupakan ibu Mrs. Ditman. Namun walau ia nenek-nenek, namun dia memiliki kekuatan super yang bisa melempar anaknya sendiri hingga meninggal. Dana juga diserang dan Mr. Ditman mencoba menolong namun ia juga dibanting. Namun ternyata M juga ada di sini dan menyerang Reviver dengan tongkat sabit, namun situasi dibalikan dan M yang justru ditusuk. Dana menembaki Reviver ini berkali-kali namun tak cukup untuk melumpuhkannya. Dana dicekik namun seseorang menyayat kepala Reviver ini dengan tongkat sabit hingga setengah kepalanya terbelah. Orang itu adalah M yang ternyata juga seorang reviver. Don't tell Dad. Artinya, ia sudah meninggal dan M meminta Dana untuk tidak memberitahu ayah mereka. Flashback sejenak, di hari revival, M terbangun di pinggir sungai. Dari mulutnya, ia memuntahkan sebuah cincin dan ia bingung kenapa ia bisa ada di sini. M belum sadar kalau ia sudah meninggal kemudian pulang ke asrama. Di sana sudah ada Kay yang melihat berita tentang bangkitnya orang-orang yang meninggal. M tidak peduli sehingga ia ke kamarnya dan tidur karena ia sangat lelah. Tanpa disadari, M tidur selama 3 hari. Kemudian M ingin menggunakan barang terlarang namun sekarang obat-obatan itu sudah tidak memiliki fungsi lagi di tubuhnya. M marah karena ia tidak bisa terbang sehingga ia memukul cermin hingga retak. Di saat yang sama, karena karantina akan dilakukan, Kay akan pulang sementara M akan menghabiskan masa karantina di sini. M menyadari kalau luka di tangannya sudah sembuh. Karena penasaran, ia mencoba melukai tangannya dan lukanya langsung sembuh dengan cepat. Kini M sadar kalau ia sudah meninggal dan menjadi reviver. Kembali ke masa sekarang. Tentu Dana kaget setelah tahu kalau M meninggal. Namun di saat yang sama akan ada bantuan ke sini sehingga tidak boleh ada yang tahu kalau M adalah reviver. Tim kepolisian datang untuk memeriksa. Di saat yang sama, M mengalami panic attack sehingga ambulan membawanya ke rumah sakit. Di tempat lain, Wayne sedang libur dan menjaga cucunya Cooper. Namun kantor menelepon ada laporan yang mendengar suara teriakan di sebuah rumah. Karena rumahnya dekat, Wayne diminta untuk memeriksanya. Wayne tidak ingin meninggalkan Cooper sendirian sehingga ia membawanya namun memintanya menunggu di mobil. Rumah ini adalah milik nenek tua yang kecewa suaminya tidak bangkit hidup lagi. Wayne menyadari tangannya hitam kemudian memeriksa ke dalam. Di sana ia menemukan banyak tanah karena ternyata nenek tua ini baru saja menggali makam suaminya yang meninggal 15 hari sebelum hari revival. Sementara itu Cooper masih menunggu di dalam mobil. Namun saat menunggu ia mendengar suara aneh dari dalam hutan. Sementara Wayne tentu meminta kepolisian untuk mengirim orang ke sini dan ia sadar kalau Cooper sudah tidak ada di mobil. Cooper terus mengikuti suara itu ke dalam hutan. Ia terkena jebakan dan jatuh. Seorang pria bernama Blaine membantu Cooper. Tak lama kemudian, Wayne juga ke hutan dan berhasil menemukan Cooper. Cooper memberitahu ada sesuatu di sini, namun ia tidak tahu apa. Di tempat lain, mayat reviver yang kepalanya M potong sedang diperiksa Ibrahim. Ibrahim sedang bersama asistennya yang bernama Dr. Carla. Reviver tua ini bernama Arlene dan satu-satunya reviver yang memiliki sifat agresif. Ibrahim akan memeriksanya tentang apa yang berbeda dengan Arlene. Ibrahim dan Carla meninggalkan ruangan dan tanpa disadari kalau otak Arlene sudah mulai beregenerasi. Sementara itu, Dana ke rumah sakit untuk menjemput M. Tentu Dana ingin tahu kebenarannya, namun M juga tidak ingat banyak tentang kematiannya. Tak lama kemudian, Cooper dan Wayne juga ke rumah sakit, namun tentu mereka tidak akan memberitahu mereka kalau M sudah meninggal. Wayne memarahi Dana karena membawa M ke lokasi kejadian.
Wayne sangat protektif pada M dan hal ini membuat M tidak nyaman di dekat ayahnya karena merasa terkekang. M pergi karena saat ini ia sedang ingin sendirian. Tak lama kemudian Ibrahim membawa Wayne untuk berbicara berdua. Di saat yang sama, May, reporter di awal film juga menemui Dana untuk membicarakan apa yang sebelumnya terjadi. Sementara Ibrahim ingin menunjukkan Arlene pada Wayne, namun saat ke ruangannya mereka tidak bisa menemukan Arlene. Tak hanya itu, polisi yang menjaga ruangannya juga sudah dibunuh. Tentu Wayne meminta seluruh rumah sakit untuk waspada. Dana melihat Arlene sedang menyerang seorang perawat. Wayne dan timnya terus mencari Arlene dan menemukannya di ruang bayi yang baru lahir. Arlene menggendong seorang bayi kemudian membawanya kabur. Tentu hal ini membuat polisi tidak bisa menembaknya dan ia berhasil kabur saat di parkiran. Namun tak jauh dari sana mereka menemukan Blaine yang sedang menggendong bayi yang Arlene culik. Wayne bertanya kenapa Blaine memegang bayi ini dan Blaine menjawab kalau pintu neraka sudah terbuka. Kemudian Wayne memanggil wali kota Ken. Wayne selalu waspada dengan Reviver dan setelah Arlene muncul tentu ia semakin waspada. Seorang nenek tua memiliki kemampuan regenerasi super dan juga sangat kuat tentu adalah sebuah ancaman. Wayne ingin mengurung para Reviver namun Ken menolaknya. Ia pikir sebaiknya Wayne fokus untuk menangkap Arlene karena sejauh ini hanya Arlene Reviver yang agresif. Di tempat lain, Dana mencari M sehingga ia pergi ke asrama M di kampus. Di ruangannya, Dana menemukan banyak gambar aneh menakutkan. Namun yang paling membuatnya terkejut, ia menemukan banyak sekali barang terlarang. Dana bertanya kenapa M memiliki obat sebanyak ini. Dana pikir M sudah berhenti mengkonsumsinya. Namun setelah hubungannya dengan dosennya Aaron membuat M kembali mengkonsumsinya. Namun sekarang M sudah tidak bisa menggunakannya lagi karena setelah bangkit obat ini tidak memiliki efek lagi di tubuhnya. Dana bertanya dari mana M memiliki obat sebanyak ini. M menjawab ia membelinya dari sebuah klinik. Dana pikir kalau mungkin kematian M berhubungan dengan obat ini. M memberitahu setelah ia bangkit ia tidak bisa lagi tidur. M juga memberitahu di hari ulang tahun ibu mereka yang bertepatan dengan Revival Day, M pergi ke sebuah jembatan. Ia mengkonsumsi obat kemudian jatuh ke sungai dan ia pikir itulah kenapa ia meninggal. Tak banyak yang M ingat namun ia merasa ia melihat sebuah cahaya mobil saat di jembatan. Namun semua ini hanya spekulasi sehingga Dana ingin memeriksa bagaimana sebenarnya M meninggal. Setelah mereka pergi ternyata Kay ada di sana dan kini ia tahu kalau ternyata M adalah seorang Reviver. Kemudian Dana membawa M ke kantor polisi karena Dana harus mengikuti rapat sebentar. Dana meminta M untuk menunggu di mejanya. Dana menemui seorang polisi bernama McRae yang memiliki spesialisasi di bidang obat terlarang. Dana menunjukkan obat yang dimiliki M. McRae memberitahu obat ini disebut sebagai blues. Dana bertanya dari mana sumbernya dan McRae menjawab blues hanya bisa dibeli atau dicuri. McRae menunjukkan berkas orang-orang yang pernah mengedarkan barang terlarang ini. Kemudian Dana ke mejanya, namun dia tidak bisa menemukan M dan M juga mencuri mobilnya. Dana ingin pergi mencari informasi, namun karena tidak ada mobil lagi, ia meminta bantuan Ibrahim. Dibantu Ibrahim, Dana mencari M. Dana memberitahu kalau sejak kecil M memiliki kondisi di mana tulangnya sangat mudah patah. Itulah kenapa Wayne sangat protektif pada M dan membuat M merasa terkekang. Selain itu, ibu mereka meninggal karena kecelakaan kendaraan dan orang yang mengendarai mobilnya adalah M 2 tahun yang lalu. Hal ini membuat M trauma dan mulai menggunakan barang terlarang. Di tempat lain, ternyata Aaron, dosen yang memiliki hubungan dengan M, memiliki istri bernama Nithya. Nithya mengidap kanker sehingga saat ini ia sedang menjalani kemoterapi. Hari ini adalah jadwal kemonya dan M menggunakan mobil Dana untuk kesini karena tahu Aaron akan kesini. Setelah kemo, mereka pergi ke sebuah bar dan M terus mengikutinya. Saat Aaron ke toilet, M menemuinya karena M muak Aaron terus menghindarinya. M tidak ingin melanjutkan hubungan mereka, tapi ia curiga kalau Aaron yang membunuhnya. Wait, first, that's not mine. Saat ia bangkit, M memuntahkan sebuah cincin kawin dan ia pikir ini adalah milik Aaron. Namun Aaron menunjukkan kalau cincin kawinnya masih ada. Namun sekarang Aaron sadar kalau M adalah seorang Reviver. M pergi namun di bar ia mendengar seorang perempuan yang menghina Reviver. M yang emosinya sedang tidak stabil menyerang perempuan ini. Mereka berkelahi dan tulang M bisa patah dengan mudah karena kondisinya. M tidak melawan dan sepertinya ia malah menikmati saat dipukuli. Seorang pria membawa M keluar dan bartender menelpon Dana kalau M sedang di bar. Pria ini bernama Rodi dan ia adalah seorang Reviver. Rodi tahu kalau M juga seorang Reviver karena tulangnya sudah sembuh.
Rodi adalah seorang musisi dan akan mengadakan konser kecil-kecilan dan mengundang M. Di saat yang sama, Dana menelpon namun M menghindarinya. M meminta bantuan Rodi dan Rodi bersedia. M menulis sesuatu dari poster Rodi kemudian menaruhnya di mobil Dana. Sebelum pergi, M meninggalkan ponselnya. Tak lama kemudian Dana dan Ibrahim sampai. Di mobilnya, ia melihat tulisan M yang memberitahu kalau ia butuh waktu untuk sendiri. Saat di sana, ia memeriksa berkas daftar Reviver. Ternyata salah satunya adalah Kay yang merupakan teman sekamar M. Kemudian Dana menemui Kay di asrama kampus. Dana tahu kalau Kay adalah Reviver. Dana bertanya dari mana M mendapatkan obat sebanyak ini. I know who killed him. Kay memberitahu kalau obat ini adalah milik M, namun Kay pikir kalau ia tahu siapa yang membunuh M. Awalnya Dana pikir kalau M meninggal karena overdosis sehingga ia terkejut karena Kay pikir kalau M dibunuh. Kay mengajak M menemui bandar yang memiliki kedok sebagai toko lukisan. Toko ini memiliki kode tersendiri bagaimana cara order dan M hanya perlu diam. Tapi M ingin izin ke toilet di lantai atas. Namun yang ia lakukan adalah mencuri sekantung obat terlarang. Tentunya ini adalah masalah karena pengedarnya memburu dan menembaki mereka namun tidak kena. Kay pikir kalau pengedar itu ingin balas dendam dan merekalah yang membunuh M dan ini cukup masuk akal. Sementara itu di sekolah, di lokernya Jordan masih belum menurunkan ucapan bela sungkawa saat ia meninggal. Ia bingung apa ia harus menurunkannya atau tidak. Cooper berkata kalau orang-orang benar-benar sedih saat Jordan meninggal. Kemudian Jordan bertanya lantas kenapa mereka tidak senang saat ia hidup lagi. Di saat yang sama, seorang anak ingin melukai Jordan untuk membuktikan kalau Reviver bisa menyembuhkan diri. Cooper menyelamatkan Jordan dengan menyerang anak itu. Di tempat lain, Dana pergi ke tempat pengedar yang dicuri M. Perempuan ini mengingat M sebagai orang yang mencuri sesuatu dari anaknya. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Andrew sang pengedar turun. Andrew dan Dana saling mengenal karena mereka masuk SMA yang sama. Back off my family. Oh, there's gonna be one more dead Cypress. Andrew mengancam Dana untuk menjauhi keluarganya atau akan ada satu lagi keluarganya yang mati. Dana pergi dan dipanggil ke sekolah. Guru memberitahu kalau Cooper menyerang anak lain hingga berdarah dan akan diskor hingga akhir pekan. Dana bertanya kenapa Cooper melakukannya dan ia menjawab kalau anak itu ingin menyakiti Jordan. Kids have the right to be safe at school, and it's your job to make sure that happens. Mendengar ini, Dana balik memarahi guru kenapa ia tidak melindungi Jordan. Guru menjawab kalau tidak ada yang menjamin kalau Reviver ini aman. Guru selalu diam saat ada yang dibully, giliran yang dibully ngelawan baru turun tangan itu juga nyalahin yang dibully. Saat ini tinggal Jordan dan Cooper di sekolah. Orang tua Jordan tidak menjemputnya sehingga Dana mengantarnya pulang. Saat di pintu masuk, mereka mendengar orang tua Jordan bertengkar. Jordan sudah terbiasa, kemudian Dana berbicara dengan mereka. Orang tua Jordan adalah orang yang religius. Mereka divonis tidak bisa memiliki anak sehingga mencoba banyak cara agar bisa memiliki anak dan akhirnya memiliki Jordan. Mereka sangat menyayangi Jordan sehingga saat ia meninggal mereka sangat sedih. Our Jordan, the one God sent us, is dead. Namun saat Jordan kembali hidup, mereka tidak menganggap Jordan sebagai anak mereka sehingga bingung harus berbuat apa. Di tempat lain, Ibrahim terus memeriksa sampel dari Reviver namun sejauh ini mereka tidak menemukan apapun. Ibrahim dan Dr. Carla memiliki pandangan berbeda terhadap Reviver. Ibrahim memandang Reviver sebagai manusia biasa sementara Carla memandang mereka sebagai subjek penelitian. Melihat hasil lab membuat ada sesuatu yang ingin Ibrahim periksa. Ia ingin Dana mengantarnya, namun saat ini Dana sedang keluar. Oh, I'll be your escort. it's great. Wayne mendengarnya dan bersedia mengantar Ibrahim. Yang ingin Ibrahim periksa adalah air dari peternakan Ditman tempat tinggal Arlene. Mr. Ditman sangat defensif dan tidak suka Ibrahim memeriksa rumahnya. Untungnya Ibrahim kesini bersama Wayne dan Wayne bisa menenangkannya. Di sebuah kamar, Ibrahim mencium bau busuk dan memeriksanya. Ia melihat sebuah kasur dengan rantai besar. Ibrahim sadar kalau disinilah Arlene ditahan setelah menjadi Reviver. Ia melihat banyak obat dan ada yang menarik perhatiannya. Tak lama kemudian, Mr. Ditman muncul dengan memegang sebuah senapan. Ditman menjelaskan kalau kuda yang dibunuh Arlene adalah kesayangannya sehingga ia sangat membencinya. Untungnya Wayne muncul untuk menenangkan Ditman. Sementara itu, M terbangun di kamar Rodi.
Salah satu ciri-ciri reviver adalah kesulitan tidur, namun sepertinya tidur bukanlah masalah untuk M. M bertanya bagaimana Rodi meninggal. Rodi menjawab tanpa sengaja ia menusuk tangannya saat membelah alpukat. Rodi tidak ingin ke dokter, kemudian lukanya infeksi, kemudian ia meninggal. Tentu Rodi bertanya bagaimana M meninggal. M menjawab kalau ia tidak tahu bagaimana ia meninggal. Yang ia ingat, di malam ia meninggal, ia sedang di jembatan. Tiba-tiba ia terbangun di pinggir sungai. Luka Rodi masih ada karena luka ini muncul sebelum ia meninggal. M pikir kalau ia tidak meloncat dari jembatan karena jika ia jatuh maka banyak tulangnya yang akan patah dan tidak akan sembuh. Melihat tubuhnya baik-baik saja artinya ia meninggal bukan karena melompat dari jembatan. Setelah kembali hidup, M selalu memiliki bayangan akan sesuatu dan menggambarnya. Namun hingga sekarang M masih belum mengerti maksudnya. 3 gambar utama yang M ingat adalah gambar seperti rambut, kemudian gambar bulat-bulat seperti kupu-kupu, dan yang terakhir adalah simbol aneh ini. Keesokan harinya adalah hari Mrs. Ditman akan dikubur. Di sebuah gereja, orang-orang berkumpul untuk berkabung. Mr. Ditman sedang membacakan pidato, namun di saat yang sama Arlene muncul. Arlene membunuh Ditman, kemudian Wayne menembakinya namun tidak berefek apapun. Arlene menaiki peti mayat anaknya, namun yang aneh adalah Blaine juga ada di sini. Blaine membakar Arlene bersama anaknya di depan Wayne. Waktu berlalu, walau tubuh Arlene terbakar, namun tubuhnya masih bisa beregenerasi dan kembali hidup sehingga untuk sekarang ia dikurung. Selain itu, Blaine juga dikurung atas pembakaran gereja. Wali kota juga ada di sini karena akan ada gubernur yang datang atas undangan sheriff. Wayne berkata ia ingin memisahkan Reviver dari warga lain, namun Ken melarangnya. Tak lama kemudian Ibrahim muncul. Ia memberitahu kalau ia menemukan merkuri di otak Arlene. Itulah kenapa sebelumnya ia ingin memeriksa air di peternakan Ditman apa airnya mengandung merkuri atau tidak. Namun ternyata selama ini Ditman meracuni Arlene dengan merkuri saat kembali hidup. Merkuri ini yang men-trigger psikosisnya dan menjadi agresif. Ibrahim ingin membuktikan kalau Reviver tidak berbahaya. Gubernur memutuskan karena Arlene tidak terdaftar di daftar Reviver, artinya Wayne gagal dalam mendata Reviver. Gubernur ingin Wayne menurunkan kepolisian untuk mencari siapa saja Reviver yang belum ditemukan dan ditandai. Namun mereka akan tetap hidup seperti biasa dan tidak seperti keinginan Wayne yang ingin mereka dikumpulkan. Di tempat lain, M datang ke tempat konser Rodi akan dilakukan. Di sana juga ada Andrew yang menyadari M ada di sini. Rodi adalah penyanyi di bandnya. Di saat yang sama, Dana juga datang karena sebelumnya M meninggalkan pesan dari poster acara ini. Tak hanya bernyanyi, Rodi juga melakukan atraksi. Ia menyayat tubuhnya sendiri di depan semua orang. Lukanya sembuh dan orang-orang mulai bersorak. Di saat yang sama, Andrew menangkap M namun Rodi menyadarinya. Orang-orang memegangi Andrew namun adik Andrew tetap mendekati M sehingga Dana menangkapnya dan Dana menemukan obat-obatan sehingga ia ditangkap. Sebelum pergi, Andrew berkata kalau ia akan menyesalinya. Di tempat lain, adik Andrew yang bernama Adam sedang diinterogasi Dana. Dana memintanya untuk menelepon kakaknya dan Adam mulai mengancam. You're not calling Andrew, you're calling Anthony. Namun yang Dana maksud bukan Andrew, melainkan kakak tertuanya yaitu Anthony. Awalnya Adam menolak, namun ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa terbebas. Saat ini Anthony sedang di luar kota sebelum karantina sehingga ia belum bisa kembali. I'm willing to release Adam. Kemudian Anthony ditelepon dan Dana memberitahu kalau ia bisa membebaskan Adam sekarang. Namun ia ingin agar keluarga Anthony untuk tidak menyentuh keluarganya. Anthony hanya diam sehingga Dana muak dan berkata ia tahu kalau Andrew yang membunuh M. Mendengar ini, Adam sadar kalau M adalah Reviver. Ia memberitahu kalau Andrew tidak membunuh M. Sebelumnya, Andrew pernah mengancam jika Dana mengusik keluarganya lagi, maka akan ada keluarganya yang mati lagi. Adam pikir yang dimaksud Andrew adalah ibu Dana yang sudah meninggal. Kemudian Anthony menerima tawaran ini lalu Adam dibebaskan. Di tempat lain, M sedang bersama Rodi. Kini mereka sudah resmi berpacaran. M memberitahu kalau tubuhnya dipenuhi metal karena saat kecil banyak tulangnya yang patah. Kini ia tidak perlu mengkhawatirkan tulangnya patah lagi. I had to die to feel alive. M harus mati dulu agar bisa merasakan hidup. Kemudian Rodi ingin membuktikan hidup biolognya dengan melompat dari jembatan. Rodi mengajak M juga ikut melompat. Walau sempat ragu, M ikut melompat dan kini ia mengingat saat ia meninggal ia melihat Blaine di jembatan. Di tempat lain, Blaine dibebaskan. Yang diinginkan Blaine dan Wayne sebenarnya sama.
Namun hubungan mereka tidak akur karena suatu alasan. Keesokan harinya, Rodi dan M menemui Dana. M memberitahu ia ingat kalau saat ia di jembatan, ia berbicara dengan Blaine. Dana akan menemui Blaine, namun ia ingin M untuk menunggu di sini. Dana pergi ke sebuah junkyard untuk menemui Blaine, namun tempat ini dijaga ketat. Namun M tidak menuruti perkataan Dana dan malah ikut ke sini. Blaine muncul bertanya apa yang Dana inginkan. Dana bertanya di mana Blaine di malam Revival Day. Blaine berkata ia disuruh membawa sebuah mobil rental di sekitar jembatan. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan M di sana. Dana bertanya apa menurutnya tidak aneh melihat M sendirian di jembatan. Blaine menjawab itu tidak aneh karena M sedang dalam pengaruh obat. Namun Blaine tidak melakukan apapun setelah menemukan mobilnya, kemudian ia pergi. Keesokan harinya, sesuai arahan gubernur, semua reviver akan ditandai. Saat M di tempat Rodi, Wayne datang untuk menandai Rodi. Wayne meminta KTP Rodi, kemudian diberi stempel reviver untuk menandai mereka. Wayne juga memberitahu M kalau ia harus mengikuti seminar kontrol emosi karena itu adalah hukumannya tiba-tiba menyerang seseorang di bar. Untungnya Wayne berhasil membujuknya untuk tidak menuntut M. Di malam hari, Cooper dan Jordan bermain kemah bersama di sekitar hutan. Tiba-tiba radio mereka mati dan mereka mendengar suara aneh. Namun tak hanya suara tapi juga sebuah cahaya aneh. Jordan ingin menyentuhnya namun Cooper menahannya, kemudian semuanya kembali normal. Kemudian Cooper dan Jordan ke rumah Dana dan Jordan akan menginap di sini. Jordan memberitahu setelah ia bangkit ia belum bisa tidur tapi tidak merasa lelah. Di tempat lain Wayne masih di kantor. Istri Ken yang bernama Diane menemui Wayne. I'm a reviver, Wayne. Diane memberitahu kalau ia adalah reviver dan itulah alasan kenapa Ken tidak ingin reviver dikumpulkan. Diane menemui Wayne agar Wayne tidak mendaftarkannya sebagai reviver. Namun Wayne walau keras kepala namun ia bukan seorang polisi korup seperti di sebuah negara. Wayne tidak pandang bulu walau Diane adalah temannya sendiri. Sementara itu M menemui Nithya yang merupakan psikolog untuk anger manajemennya. Tentu M merasa tidak nyaman karena Nithya adalah istri Aaron yang berselingkuh dengannya. Namun Nithya sudah mendengar dari Aaron kalau M adalah seorang reviver. M menjelaskan kalau emosi labilnya dimulai saat ia mulai menggunakan barang terlarang. Di hari ulang tahun ibunya, ia menggantikan ayahnya menjemput ibunya, namun karena M dalam pengaruh obat-obatan, mereka kecelakaan. Ibunya meninggal dan M menjadi depresi karena berpikir kematian ibunya adalah salahnya. Tak seperti yang lain, M bisa merasa tenang di dekat Rodi. Saat mereka berciuman, M mengingat kalau ada seseorang yang membiusnya kemudian menyeretnya. Orang itu bukan Blaine karena tangannya tidak dipenuhi tato. Namun M mengingat orang itu menggunakan cincin kawin yang M muntahkan saat ia bangkit. Artinya cincin ini adalah milik pembunuh M. Kemudian Rodi dan M mendatangi banyak pawn shop. You sell rings here? I sell everything here, hon. Mereka sedang mencari pawn shop yang baru menjual cincin kawin. Di toko ini, ia menjual cincin kawin pada seseorang namun tidak tahu siapa karena membelinya dengan transaksi online. Namun ia memiliki emailnya yang bernama James Anderson. M mengenali nama palsu ini adalah milik Aaron. Selama ini ia mengira Aaron pembunuhnya namun karena ia telah mengganti cincin kawinnya M tidak mencurigainya lagi. Namun ternyata dugaannya selama ini benar. Di tempat lain Dana memeriksa sebuah perusahaan rental mobil yang menyewa jasa derek Blaine. Ia mengakui kalau ia yang menyewa Blaine untuk menderek mobil yang disewa namun tidak dikembalikan ke tempatnya. Namun perusahaan tidak menyimpan data diri penyewa dan hanya ditulis dengan nama James Anderson. Kemudian Dana memeriksa mobil yang disewa. Dari mobil itu, ia menemukan sebuah tiket parkir di tanggal 18 Desember yang merupakan hari revival. Kemudian Dana ke rumah sakit memeriksa siapa yang ke rumah sakit di jam 6.51. Dari data, ternyata Aaron mengantar Nithya untuk melakukan kemo di hari revival. Aaron selalu menemani Nithya saat melakukan kemoterapi dan Dana pikir kalau ini adalah alibi yang kuat. Kemudian Dana pergi ke rumah Aaron namun Aaron tidak membuka pintu. Dana sudah ke kantor Aaron namun ia juga tidak ada di sana. Di tempat lain, Aaron ke ruangannya namun ia terkejut karena ruangannya berantakan. Ia mencari sesuatu dan sadar kalau yang ia cari hilang. Ia menelpon seseorang jika sesuatu yang buruk terjadi padanya maka ia juga akan Aaron seret. Artinya sudah jelas kalau Aaron menyembunyikan sesuatu. Aaron terlihat panik dan ingin membakar sesuatu. Nithya bertanya ada apa namun Aaron memintanya untuk tidak memikirkannya. Kembali ke tempat M.
M sudah muak menjadi gadis naif yang terus mengikuti perkataan orang-orang. Ia memotong rambutnya untuk menjadikannya awal dirinya yang baru yang lebih percaya diri. M ingin balas dendam pada Aaron walau Rodi pikir kalau ini adalah ide buruk. Namun Aaron tidak butuh bantuan Rodi. Sementara itu, malam ini rencananya Ibrahim akan makan malam bersama Dana. Seharusnya makan malam ini romantis, namun semuanya berubah karena di tengah perjalanan Dana menerima pesan dari Aaron. Aaron berkata untuk pergi ke hutan dan ia akan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, Aaron sudah sampai di hutan namun ternyata M sudah mengikutinya. M tahu kalau Aaron yang membunuhnya. Aaron meminta maaf dan berkata kalau ia tidak pernah berniat menyakiti M. M marah kemudian mencekik Aaron. Di saat yang sama, Dana sudah sampai. Ia memasuki hutan sambil membawa senjata. Sementara M masih mencekik Aaron namun ia melepaskannya karena ia bukan seorang pembunuh. You were special, Nam. M ingin menjelaskan sesuatu namun Aaron ditembak tepat di dadanya dan meninggal di tempat. Di saat yang sama, Dana sampai dan ia kaget. Namun tembakan kedua terdengar dan mengenai M dan Dana. M merebut pistol Dana dan menembak penembaknya namun hanya mengenai bahunya. Namun yang paling penting adalah keselamatan Dana. Dana masih hidup sehingga ia dibawa ke rumah sakit secepatnya. Peluru tembakan tidak mengenai organ vital namun terjadi pendarahan dalam. Akan dilakukan operasi dan jika berhasil maka nyawa Dana tidak dalam bahaya. Keesokan harinya tentu Wayne dan M ingin mencari tahu siapa yang menembak Dana dan Aaron. Sebagai informasi, Ibrahim berbohong kalau M tidak ada di lokasi kejadian. Wayne tidak tahu M juga ada di sana sehingga sekarang ada kemungkinan kalau yang menembak Aaron adalah Dana. Wayne tahu kalau Dana bukan pembunuh Aaron namun ia belum bisa membuktikannya. Kepolisian sudah mencari peluru yang menembak Dana namun peluru itu menembus perut Dana dan sekarang ada di perut M. Wayne tidak tahu kalau M adalah reviver dan kini M tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian M pulang ke asrama. M meminta bantuan Kay untuk mengeluarkan peluru yang menembak Dana yang kini tersangkut di perutnya. M tidak bisa melakukannya sendiri sehingga meminta bantuan Kay. Kay kesulitan mengeluarkan peluru itu namun ia berhasil melakukannya. Dengan peluru yang sudah ditemukan, kini tinggal dicari pistolnya. Kemudian M meminta bantuan Kay untuk mengalihkan perhatian penjaga kamar mayat. M menyelinap masuk untuk memeriksa mayat Aaron kemudian membawa peluru di tubuhnya. Keesokan harinya M dan Kay ke lokasi penembakan. M menaruh pelurunya di sana agar ditemukan kepolisian yang nanti akan kembali mencari. Di saat yang sama ia diberitahu kalau Dana sudah sadar. Sementara di kantor polisi, Brand memberitahu kalau Aaron meninggal karena ditembak di organ vitalnya. Namun sebelum meninggal, ia dicekik seseorang. Brand juga memberitahu kalau pesan terakhir di ponsel Aaron adalah meminta Dana ke hutan. Artinya Dana ke sana karena Aaron yang mengundangnya. Kemudian Wayne menemui Ibrahim. Wayne bisa tahu kalau Ibrahim menyembunyikan sesuatu, namun sebelum bisa menjawab, mereka mendengar suara teriakan. Teriakan ini berasal dari Miller yang sedang diuji coba. Ingat, Dr. Carla tidak memandang reviver sebagai manusia, melainkan sebagai subjek penelitian. Saat ini, ia sedang meneliti kecepatan regenerasi Miller dengan menyuntikkan bisa ular yang bisa memperlambat regenerasi sel. Pengujiannya sukses, namun tentunya penelitian ini tidak manusiawi. Ibrahim menghubungi gubernur karena tidak menyetujui pengujian yang tidak manusiawi pada reviver. Namun permintaan ini ditolak. Bahkan sekarang Dr. Carla menggantikan Ibrahim untuk memimpin penelitian ini. Di tempat lain, M sudah di rumah sakit dan Dana juga sudah tersadar. M bertanya apa yang Dana lakukan di hutan dan Dana juga memiliki pertanyaan yang sama. M memberitahu kalau ia yakin Aaron berhubungan dengan kematiannya sehingga ia ke sana untuk meminta penjelasan. Kembali ke kantor polisi, Lester memberitahu Wayne kalau ia melihat seseorang di malam penembakan Dana. Malam itu, Lester sedang berjalan-jalan dengan anjingnya dan mendengar 4 suara tembakan. Ia melihat seseorang yang memakai topeng berjalan di hutan sambil membawa lampu senter polisi. Kini Wayne sadar kalau pelaku penembakan Dana adalah seorang polisi. Wayne meminta Brand untuk memeriksa semua pistol polisi untuk mencari peluru siapa yang berkurang. Di tempat lain, Blaine memiliki kelompok anti-reviver. Namun berbeda dengan Wayne yang memiliki tujuan untuk melindungi warga sipil, motif Blaine lebih religius sehingga sudah memiliki pengikut garis keras. Saat ini ia sedang menyambut salah satu anggota baru. Anggota ini ditandai dengan tangan yang menyentuh cahaya. Pria ini memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi cahaya. Kemudian ia menyentuhnya dan memberinya luka terbakar di telapak tangannya.
Dan itulah tanda dari anggota kelompok anti-reviver Brand. Di tempat lain, Brand ke tempat Dana. Brand memberitahu kalau penembaknya sudah ditemukan dan ternyata itu adalah McRae. Namun yang paling aneh, di bagasi mobilnya ditemukan potongan kaki reviver. Sementara itu, kita akan melihat Anthony, kakak sekaligus otak dari keluarga mereka. McRae bekerja sebagai kurir untuk menggelapkan kaki reviver untuk dikirim keluar. Ingat, tubuh reviver akan beregenerasi yang artinya bisa digunakan untuk panen organ tanpa takut basi. Saat ini ada permintaan untuk reviver perempuan dan Anthony sudah memiliki rencana. Kembali ke tempat Dana. May, si reporter, datang menjenguk Dana. May memiliki berkas Black Deer, kasus yang dikerjakan Dana 2 tahun yang lalu. Do you mind just giving us some privacy? Oh, yeah, excuse me. Yeah. No, Brent. May meminta Brand pergi agar ia bisa berbicara berdua dengan Dana. Namun Dana meminta Brand untuk tetap di ruangan sehingga Brand diam. May memberitahu alasan Dana ditembak adalah karena ia sudah dekat dengan kebenaran. May pikir McRae bukan pelaku penembakan Dana dan ia dijebak. Namun Dana tidak mempercayai May dan tidak ingin mendengarnya. Sebelum pergi, May memberitahu kalau ia meninggalkan pesan di file kasus Black Deer. Ia memohon setidaknya Dana membacanya. Namun keluarga Dana ini orang-orangnya memang gak bisa dibilangin sehingga Dana bahkan tidak mau membaca tulisan May. Tak lama kemudian Wayne datang. Ia sangat kecewa karena tidak bisa melindungi Dana dan hampir kehilangannya. Wayne bertanya untuk apa Aaron mengajaknya ke hutan dan Dana menjawab ia ingin memberitahu sesuatu sebelum ditembak. Dana bertanya apa bahu McRae terluka karena M berhasil menembaknya. Namun Wayne menjawab kalau bahu McRae tidak terluka dan kini Dana sadar kalau May benar dan McRae bukan orang yang menembaknya. Di tempat lain, Ibrahim kini tidak lagi meneliti di kantor namun melakukannya di tempat tinggalnya. Ibrahim menemukan sesuatu dari air dari sungai M terjatuh saat meninggal. Sementara itu, M sedang menjaga Cooper dan Jordan di rumah. Jordan mendengar sesuatu di luar sehingga memeriksanya. Di luar, ia menemukan Adam yang berencana menculik mereka. Di tempat lain, McRae diinterogasi dan ia membantah sebagai orang yang membunuh Aaron atau menembak Dana. Namun ia tidak membantah potongan organ milik reviver di bagasi mobilnya. Menurutnya, ia hanya membantu reviver mendapatkan uang dan di saat yang sama membantu orang lain mendapatkan donor cepat. Kemudian Wayne memberitahu investigator kalau McRae memang bukan penembak yang mereka cari. Namun selain itu, kaki reviver yang ditemukan milik seorang reviver muda yang belum dimiliki sampel DNA-nya. Mereka pikir kalau orang itu adalah Roddy. Kemudian Wayne menangkap Roddy. Roddy dikurung dan ia bingung kenapa Wayne melakukannya. Kurungannya berdampingan dengan kurungan Miller sehingga mereka bisa berbicara. Miller memberitahu kalau kini mereka bukan lagi manusia melainkan hanya seekor tikus percobaan. Sementara itu Ibrahim ke rumah Dana karena Dana memintanya membawanya sesuatu. Namun di sana ia kaget karena rumah ini berantakan. Ibrahim memberitahu Dana kalau rumahnya berantakan dan tidak bisa menemukan M, Cooper atau Jordan. Dan di dinding ia menemukan sebuah poster dengan pisau yang menancap. Dana sadar kalau Anthony telah menculik mereka dan membuatnya panik. Dana ingin pergi namun ia masih kesakitan. Perawat panik sehingga ia membius Dana agar ia tidur. Di tempat lain ternyata Anthony menculik seorang reviver dan memanen tubuhnya secara paksa. Dan kini ia memiliki M dan Jordan dan ia juga akan melakukan hal yang sama pada mereka. Yang diinginkan M adalah agar Cooper dan Jordan dilepaskan namun Anthony tidak berencana melakukannya. Sementara itu Wayne sudah tahu kalau anak dan cucunya diculik. Ia mengancam McRae untuk memberitahu di mana markas Anthony namun McRae tidak tahu di mana mereka. It's not them I'm afraid of. It's who they work for. McRae sangat takut pada bos Anthony dan memilih untuk dibunuh daripada mengkhianatinya. Kembali ke rumah sakit, Dana baru tersadar. Brand sudah diberitahu Ibrahim kalau M, Jordan, dan Cooper diculik. Tak lama kemudian, Anthony menelpon Dana. Mom! It's okay. I'm okay. Anthony memberi telepon pada Cooper untuk membuktikan kalau ia masih hidup. Anthony berkata kalau ia akan melepaskan Cooper namun M dan Jordan akan ia bawa. Anthony ingin Dana memastikan kurirnya bisa melewati perbatasan untuk mengirim organ yang akan dijual. Dana tidak memiliki pilihan lain selain harus mengikuti arahannya. Dana ingin pergi sehingga ia memohon perawat untuk memberinya painkiller. Kemudian Dana menelepon Wayne untuk memeriksa truk di poin tertentu karena salah satunya akan berisi M. Kemudian perawat menyuntikkan painkiller pada Dana dan kini ia tidak bisa merasakan rasa sakitnya. Namun saat Brand kembali, ia melihat noda darah di bahu Dan. Kini ia sadar kalau pembunuh Aaron adalah Brand.
Brand tahu kalau Dana sudah menyadarinya sehingga ia mengurung Dana di ruangan ini. Brand menyuruh Dana tidur namun Dana melawan. Saat ini Dana menggunakan painkiller sehingga ia tidak merasakan sakit besar. Mereka berkelahi namun Dana berhasil memojokkan Brand. Kemudian ia memukul Brand dengan TV yang tentunya membunuhnya. Tentu walau kelelahan Dana tidak bisa tinggal diam. Ia menggunakan mobil Brand untuk ke lokasi truk Anthony berada. Dana menodongkan pistol pada supir dan memintanya membuka muatan. Di sana ada sebuah kotak namun di sini berisi reviver pria lain. Seharusnya Dana mengantar truk ini keluar perbatasan namun Dana tidak mau melakukannya. Dana memintanya memberitahu di mana ia membawa muatan sehingga kini ia tahu di mana lokasi gudang Anthony. Dana memberitahu polisi lokasinya dan memintanya untuk segera menjemputnya. Wayne ada di titik lain truk yang membawa M namun ia berkata kalau truk itu masih belum sampai. Ternyata di tengah perjalanan M mengamuk sehingga truk itu crash dan M bisa membebaskan diri. Sementara itu Jordan masih dikurung di sana. Ia mendengar suara teriakan sehingga membuatnya takut. Namun ternyata itu adalah M yang sudah sampai dan mulai membunuh orang-orang Anthony. Di saat yang sama Dana juga sudah sampai. Ia tidak perlu melakukan apapun karena kebanyakan penjaga sudah M atasi. Walau M kecil namun sebagai reviver ia memiliki kekuatan kuat dan karena ia ingin menyelamatkan Cooper dan Jordan ia tidak takut lagi membunuh. Sementara itu Jordan muak karena terus diikat dan kekuatan super revivernya bangkit sehingga ia bisa menghancurkan ikatannya. Di saat yang sama Ibrahim juga ada di lokasi dan bertemu dengan Jordan sehingga membawanya pergi. Di tempat lain Dana berhasil menemukan Cooper namun ini adalah perangkap. Anthony sudah menunggu di sana dan tanpa ragu menusuk Dana berkali-kali di perutnya. Never go against the family. Namun tak lama kemudian M datang menyerang Anthony. M hampir membunuh Anthony namun Anthony mematahkan tulang M. Namun dengan tulang yang patah itu ia membunuh Anthony. M melepaskan Cooper dan memintanya pergi. Cooper keluar dan bertemu dengan Ibrahim dan Jordan. Jordan melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Ibrahim dan Cooper takut namun Jordan tidak terlihat takut sedikitpun. Yang datang adalah makhluk seperti belalang sembah yang bercahaya. Jordan menyentuh makhluk itu, kemudian ia dan makhluk ini menghilang begitu saja. Sementara di dalam bangunan, M sangat takut Dana meninggal. Namun dari tangan M mengeluarkan cahaya yang mengobati luka tusukan Dana. Ini adalah pertama kalinya reviver meregenerasi orang lain selain diri mereka sendiri. Walau luka Dana sekarang sudah sembuh, namun kali ini M yang menjadi lemas bahkan tidak bisa berjalan, kemudian Ibrahim membawanya pergi. Waktu berlalu, Wayne memeriksa rekaman CCTV dan menemukan M saat ia mengamuk dan membunuh anak buah Anthony. M terlihat sangat kuat sehingga Wayne sadar kalau M adalah reviver. Kemudian Wayne pulang namun di rumah hanya ada Dana. Melihat darah di pakaian Dana, Wayne sadar kalau Dana ditusuk namun Dana memberitahu kalau M menyembuhkannya. Dana pikir M berbeda dari reviver biasa. Namun tentu yang paling mengejutkan Wayne adalah M sudah meninggal. Wayne bertanya bagaimana M meninggal namun Dana juga tidak tahu. Saat ini besar kemungkinannya kalau M dibunuh seseorang yang entah siapa. Di saat yang sama wali kota Ken muncul dan memukul Wayne sebelum pergi. Ternyata Ken akan membawa istrinya pergi karena setelah Emma mengamuk, reviver semakin dianggap berbahaya. Kini militer juga turun tangan dan seorang jenderal bernama Louis datang untuk mengambil alih komando dari Wayne. Louis memberi perintah untuk menangkap semua reviver sehingga Diane juga ditangkap sebelum Ken bisa kabur. Di tempat lain, M sedang bersama Ibrahim. Saat ini kondisi M sangat buruk dan ia hanya bisa berbaring di kasur. Tentu sekarang Louis sedang memburu M apalagi ia terbukti mampu membunuh beberapa orang dengan mudah. Louis menangkap Wayne karena berpikir ia menyembunyikan M. Namun Wayne tidak tahu M di mana, bahkan ia baru tahu kalau M ternyata reviver. Wayne mengancam akan membunuh Wayne untuk memancing M, namun Wayne tidak peduli. Wayne memandang dirinya gagal sebagai ayah karena tidak bisa melindungi anaknya sendiri. Ia bahkan berpikir kalau Dana dan M membencinya. Waktu berlalu, pencarian polisi semakin luas dan sudah berada di komplek apartemen Ibrahim. Masalahnya, M masih lemas dan tidak bisa bergerak. Ibrahim pikir air dari Moor Creek spesial untuk reviver sehingga ia memberi air itu pada M dengan harapan ia akan membaik. M sedikit membaik sehingga Ibrahim pikir ia harus membawa M ke Moor Creek untuk menyembuhkannya secara total. Di tempat lain, Wayne dibebaskan sehingga sekarang ia sudah bisa pulang. Di rumah, ia melihat Dana yang menyelidiki siapa yang membunuh M, kemudian Dana memberitahu Wayne semua yang ia tahu. Dana pikir Brian ada di jembatan saat M meninggal hanyalah sebuah kebetulan.
Sementara Brand membunuh Aaron dan mencoba membunuh Dana karena Aaron tahu siapa yang membunuh M. Sehingga Dana pikir Brand bukan orang yang membunuh M, namun ia disewa oleh orang yang membunuh M. Dengan Brand yang sudah meninggal, kini mereka tidak bisa menanyainya. Dari data GPS mobilnya, Brand berada di kamar mayat saat malam Revival Day. Dana pergi ke sana menemui petugas untuk mengkonfirmasi. Ia memberitahu kalau Brand yang membawa mayat orang yang dibakar saat Revival Day yang kembali hidup. Namun mayat orang itu tidak diidentifikasi sehingga tidak tahu siapa. Namun ia memberitahu ia sedang bersama May saat mayat itu kembali hidup. Di tempat lain, Ibrahim membawa M ke hutan. Ibrahim menceritakan Jordan yang bertemu dengan monster bercahaya kemudian menghilang. M takut hal yang sama juga akan terjadi padanya. Ibrahim menenangkannya dengan berkata kalau Jordan tidak takut saat melihatnya dan juga pergi dengan damai. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka tidak sadar kalau seseorang mengikuti mereka. Ibrahim membawa M ke Moor Creek karena Ibrahim pikir air di sini spesial untuk Reviver. Saat ini M masih lemah sehingga ia menuruti hipotesis Ibrahim. Ternyata dugaannya benar dan kondisi M mulai membaik, bahkan ia menyelam di sana. Namun ia mengingat kalau ia pernah melihat Aaron di sini. Namun Aaron diserang seseorang yang memakai topeng hewan dengan simbol unik di dadanya. Kini M mengingat kalau disinilah ia meninggal. Saat akan memberitahu Ibrahim, seseorang bertopeng telah melumpuhkan Ibrahim. Di tempat lain, Dana ke rumah May si reporter. Ternyata saat ini May juga sedang menyelidiki sesuatu. May sudah tahu kalau Brand adalah penembak Dana dan ingin memberitahunya. Namun Dana ini memang keras kepala jadi gak bisa dibilangin, untung masih hidup. May sedang mencari keadilan untuk keluarga Black Deer kasus 2 tahun yang lalu yang belum Dana pecahkan. May bahkan tidak tahu kalau M adalah Reviver. May memberitahu kalau Brand membunuh Jesse Black Deer, namun Dana membantahnya karena ia pikir Jesse melarikan diri. Kemudian mata Dana ditutup dan May membawanya ke hutan. Di sana ada M yang memeluk Dana karena senang ia masih hidup. M sudah kembali normal setelah menyentuh air dari Moor Creek. Namun yang ingin May tunjukkan adalah Reviver yang terbakar di awal series yang bernama Jesse Black Deer. Siapa Jesse ini? Mari kita flashback ke 2 tahun yang lalu. Pria ini adalah Jesse sebelum ia terbakar tentunya. Ia menemui anaknya yang bernama Rose Black Deer. Saat ini mereka bertengkar karena Rose ingin pergi keluar kota sementara Jesse melarangnya. Jika Rose pergi, secara hukum tanah milik ibunya akan menjadi milik pemerintah. Rose tahu itu, namun ia pikir sekarang adalah saatnya untuk move on. Keesokan harinya, Rose membawa uangnya dan bersiap untuk pergi keluar kota. Ia menunggu bis di halte bis. Sebuah mobil berhenti menawarkan Rose tumpangan dan ini adalah terakhir kalinya Rose terlihat. Jesse melaporkan menghilangnya Rose ke polisi dan yang menangani kasusnya adalah Dana. Jesse yakin Rose diculik karena ia tidak menghubunginya lagi. Dana membicarakan kasus ini dengan Brand. Sehari sebelum menghilang, Rose dan Jesse bertengkar karena Rose ingin pindah keluar kota namun Jesse melarangnya. Malam Rose menghilang, ia sudah membeli tiket bis keluar kota namun tiket itu tidak pernah dipakai. Artinya Rose tidak pergi dan semua petunjuk mengarah kalau Jesse lah yang menyembunyikannya atau malah membunuh Rose. Dana mengenal Jesse dan berpikir tidak mungkin Jesse menyakiti Rose. Namun sebagai polisi, ia harus siap dengan semua kemungkinan sehingga rumah Jesse digeledah untuk mencari barang bukti. Dari sebuah kotak, Dana menemukan banyak surat. Tak lama kemudian, Brand menunjukkan sebuah surat kontrak. Isi surat ini menunjukkan kalau sebuah lahan dimiliki Rose namun harus ia tinggali. Jika Rose pergi, maka tanah itu akan dikembalikan ke pemerintah. Inilah alasan Jesse tidak ingin Rose pergi dan itu juga bisa dijadikan motif. Saat di kantor, Dana memeriksa surat Rose yang ia temukan dan ternyata Rose sering berkirim surat dengan seorang pria yang disebut Bear. Bear adalah nama palsu sehingga Dana tidak tahu sebenarnya siapa orang ini. Di saat yang sama, Wayne menunjukkan sebuah koran. Di koran ini, Dana membuat pernyataan kalau Jesse bukan lagi tersangka utama menghilangnya Rose. Dana pikir ia tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat Jesse. Saat ini, ia sedang menyelidiki Bear namun Wayne tidak sabaran. Ia akan melakukan penggeledahan rumah Jesse sekali lagi. Saat melihat sebuah poster Bland, ia mengingat sesuatu. Ia pernah melihat kalung yang dipakai Bland di rumah Rose. Kemudian Dana menemui Bland. Dana bertanya di mana Bland di hari Rose menghilang. Bland menjawab ia sedang jalan-jalan ke pantai. Bland bisa membuktikannya dengan tiket pesawat yang masih ia simpan. Namun Dana tahu kalau orang yang berkirim surat dengan Rose adalah Bland. Karena Bland memakai kalung dari kuku beruang dan karena itulah Rose memanggilnya Bear.
Blaine berkata kalau Ross spesial baginya karena ia mau mendengarkannya dan peduli padanya. Blaine menghormati Ross namun ia tidak memandangnya dari sudut pandang romantis. Di saat yang sama, Dana diberitahu kalau sesuatu ditemukan di rumah Jesse. Dana ke rumah Jesse secepatnya dan ia melihat Wayne sedang menangkap Jesse. Di rumah Jesse, Brent menemukan pakaian Ross yang dipenuhi darah Ross dari perapian. Brent pikir kalau Jesse membakar mayat Ross. Dana pikir ini mustahil karena tidak mungkin ia melewatkan hal ini saat melakukan penggeledahan pertama. Kemudian Dana ingin membicarakan sesuatu dengan Brent. Jesse berkata ia tidak mungkin membunuh Ross sehingga ia mempercayainya. Tak lama kemudian May muncul dan mengamuk karena berpikir kepolisian sengaja menaruh barang bukti untuk menjebak Jesse. Namun tentu May tidak memiliki bukti, namun di saat yang sama McRae muncul sambil terluka. Ternyata Jesse melarikan diri dari kantor polisi dan sekarang menjadi buron. Seluruh polisi diturunkan untuk memburu Jesse di hutan dan orang yang berhasil menemukannya adalah Dana. Dana sudah menodongkan pistol namun ia tidak bisa menembak Jesse. Dana membiarkan Jesse pergi dan itulah kenapa kasus Black Deer ini sangat penting untuk Dana. Maju ke 2 bulan sebelum Revival Day, May yang seorang reporter masih menyelidiki menghilangnya Ross karena mereka adalah sahabat. Saat ini, May sedang mewawancarai sebuah tim bowling yang sering juara. Salah satu anggotanya adalah Brent dan Brent sangat menyukai bowling. Namun 2 tahun yang lalu, ia tidak mengikuti turnamen karena itulah mereka kalah. And are the championships the same time every year? Yes, ma'am. 3rd week in November. Turnamen diadakan setiap tahun di waktu yang sama. Satu-satunya pertandingan yang Brent tidak ikuti adalah sehari sebelum pakaian Ross ditemukan di rumah Jesse. May berbicara dengan pamannya dan ingat kalau di hari itu Jesse sedang melakukan rapat tribe sehingga rumahnya kosong. May pikir alasan Brent tidak mengikuti turnamen karena ia sedang menaruh pakaian Ross di rumah Jesse untuk menjebaknya. 4 hari kemudian Brent membayar biaya pengobatan ibunya secara lunas dan ini adalah motifnya. May memohon pamannya untuk memberitahu di mana sekarang Jesse tinggal. Suatu hari, May menemui Jesse yang tinggal di tempat lain dengan identitas baru. Just leave me alone. I'm not here for you, I'm here for Rose. May mengenalkan kalau ia adalah sahabat Ross dan Ross berencana pergi keluar kota karena ia yang mengajaknya. May membuktikan kalau orang yang menjebaknya adalah Brent. Jika mereka menangkap Brent, mungkin ia bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ross. Maju ke hari Revival. Jesse sudah menunggu Brent di parkiran lapangan bowling. Namun ternyata Brent menyadarinya dan berhasil membunuh Jesse lebih dulu. Karena meninggal beberapa jam sebelum hari Revival, kini Jesse kembali bangkit. Kembali ke masa sekarang, May menunjukkan sebuah anting yang dipakai Ross saat ia menghilang. Ia juga menunjukkan sebuah botol obat milik M. Kedua benda ini ditemukan di tempat yang sama, yaitu Moor Creek. M pikir kalau Moor Creek spesial karena di sanalah M dibunuh. Air ini spesial karena bisa menyembuhkannya dan M juga mengingat seorang pria bertopeng hewan dengan simbol aneh di dadanya. Dana memberitahu kalau ia menemukan ternyata Ross sering bertukar surat dengan Blaine. Paman May memberitahu kalau sukunya sering berebut tanah dengan keluarga Blaine selama puluhan tahun. Ayah Blaine menawarkan banyak uang namun sukunya menolak menjual tanah. Dana juga memberitahu saat memeriksa ponsel Brent ia menemukan pesannya dengan Aaron tentang sebuah mobil sedan berwarna biru di hari menghilangnya Ross. Jesse pikir yang membunuh Ross adalah Blaine agar tanah sukunya menjadi milik pemerintah lalu ia bisa beli. Dana menghentikannya karena tidak ada bukti kuat kalau Blaine memang pelakunya. Di malam hari, Jesse pergi ke tempat Blaine karena ia tidak sabar menunggu Dana. Saat akan membunuh Blaine, Jesse mendengar suara yang menarik perhatiannya. Ia melihat monster yang sama seperti yang Jordan lihat. Walau makhluk ini seperti monster, namun Blaine menyebutnya Angel, jadi kita juga akan memanggilnya Angel. Jesse mengikuti Angel yang menunjukkan sebuah mobil sedan berwarna biru tua. Ia membuka bagasinya dan di sana ia menemukan mayat Ross. Di tempat lain, Roddy menelepon M setelah sekian lama. Roddy memberitahu kalau pemerintah sudah membuat obat yang bisa membunuh Reviver sehingga Reviver dalam bahaya. Roddy ingin mereka segera bertemu. Waktu berlalu, Dana kembali namun M sudah pergi. Tak lama kemudian Jesse datang membawa mayat Ross. Terlihat dari flashback kalau orang yang menculik Ross di halte ternyata adalah Aaron. Jesse sudah puas karena bisa menemukan mayat Ross. Jesse berdamai, kemudian ia bersatu dengan Angel, kemudian ia menghilang seperti Jordan. Di tempat lain, M menemui Roddy di hutan. M memeluknya karena sangat merindukannya, namun ternyata ini adalah jebakan. M ditembakkan obat bius sehingga ia tertidur. Roddy bekerja sama dengan tentara untuk menangkap M.
Sementara itu, Blaine menculik Ibrahim karena saat Jesse bertemu Ibrahim, ia dibuat pingsan namun ditinggalkan begitu saja. Blaine tahu kalau Ibrahim meneliti tentang Reviver dan bertanya apa yang ia tahu, namun Ibrahim tidak mau memberitahu apapun. Blaine menjelaskan di malam revival ia diminta untuk menderek sebuah mobil. Di malam itu, ia melihat cahaya dari hutan yang menembak ke langit. Ia mencari sumber cahaya itu yang berasal dari Moor Creek. Ibrahim ingin memahami Revival Day dari sudut pandang ilmiah, sementara Blaine dari sudut pandang religi. Di tempat lain, Dana pikir kalau yang menculik M adalah Blaine, sehingga ia dan Wayne menurunkan tim kepolisian untuk menyerbu tempat Wayne. Namun tentunya mereka tidak menemukan M di sana, namun setidaknya mereka menemukan Ibrahim. Kemudian Blaine dibawa ke kantor. Blaine dituduh sebagai orang yang membunuh Ross dan M, namun tidak ada bukti yang kuat. Dana menuduh Blaine membayar Brand $10.000 untuk membunuh Aaron dan Blaine menertawakannya karena ia tidak punya uang sebanyak itu. Dana mengingatkan kalau ayah Blaine pernah mencoba membeli tanah milik keluarga Ross. Blaine menjawab uang itu sudah habis sebelum M meninggal. Namun Blaine tidak ingin memberitahu bagaimana ia menghabiskan uangnya. Tuduhan Wayne dan Dana adalah Blaine membayar Aaron untuk memancing Ross dan M ke hutan lalu membunuh mereka di Moor Creek. Blaine membantahnya karena baginya Ross adalah temannya. Namun Wayne memberitahu kalau mayat Ross ditemukan di bagasi mobil rongsok di tempat Blaine, namun Blaine tidak mempercayainya. Kemudian Dana berbicara dengan Ibrahim yang menghabiskan waktu lama berbicara dengan Blaine. Blaine benar-benar berpikir kalau ia dipilih Tuhan sehingga Ibrahim tidak mengerti kenapa Blaine harus membunuh Ross dan M. Dan itulah kenapa Ibrahim pikir kalau Blaine bukan seorang pembunuh. Tak lama kemudian May datang. May adalah investigator yang hebat sehingga Dana meminta bantuannya untuk mencari tahu bagaimana Blaine menghabiskan uangnya. Di tempat lain, Ken menemui Diane yang sedang dikurung. Diane memberitahu kalau ia mendengar Louis berencana memindahkan Reviver ke tempat lain. Kemudian Ken ke tempat Wayne dan Dana. Ken memberitahu kalau M sudah ditangkap dan akan dipindahkan. Mereka harus menghentikan pemindahan ini atau mereka tidak bisa lagi melihat M atau Diane lagi. Kemudian May menemui Dana. Ia memberitahu kalau Blaine memang sudah menghabiskan uangnya. Saat Ross menghilang, ada yang mau memberi hadiah $50.000 jika ada yang bisa menemukan siapa pelakunya. Karena pelakunya tidak pernah ditemukan, Blaine menyumbangkannya untuk lembaga wanita natif. Artinya, Blaine memang tidak memiliki uang untuk menyewa Aaron dan Brand seperti tuduhan Wayne dan Dana. Namun walau begitu, Dana tidak ingin melepaskan Blaine begitu saja. Kepolisian menggeledah tempat Blaine untuk mencari petunjuk. Ia menemukan beberapa rekaman dan memutarnya di kantor polisi. Video ini menunjukkan Reviver yang diculik Blaine kemudian dibunuh oleh Angel yang Blaine tangkap. Ibrahim yang pernah melihat Jordan menghilang dengan Angel bingung karena Jordan tidak berteriak kesakitan. Namun berbeda dengan Jordan dan Jesse yang pergi dengan tenang, mereka yang diculik Blaine berteriak kalau Angel ini bukan milik mereka. Artinya Angel ini lebih dari satu dan setiap Reviver memiliki Angel mereka masing-masing. Dan jika Angel yang disentuh bukan milik Reviver yang tepat, Reviver itu akan mati dan bukan menghilang seperti Jordan atau Jesse. Kemudian Ibrahim bersembunyi di mobil dokter Carla untuk berbicara dengannya. Ibrahim ingin tahu kapan Jenderal Louis berencana memindahkan Reviver. Carla memberitahu kalau mereka akan dipindahkan besok namun tidak tahu kemana. Ibrahim meminta bantuan Carla untuk menyuntikkan air Moor Creek pada para Reviver. Di tempat lain, Blaine menaruh anak buahnya di Moor Creek untuk menangkap Angel. Angel! Look! Cahaya muncul dari air dan mereka senang karena Angel akan muncul. Namun dari gelapnya hutan mereka ditembaki satu persatu hingga meninggal. Sementara itu Ibrahim sudah kembali ke kantor polisi. Ibrahim ingin Blaine kembali menceritakan malam Revival dari apa yang ia lihat. Blaine menjelaskan ia bertemu dengan M di jembatan. Kemudian ia pergi menderek mobil lalu melihat cahaya. Ia mencari cahaya itu namun menghilang. Dan saat kembali melewati jembatan, M sudah tidak ada. Ibrahim pikir M dibunuh di Moor Creek dan merupakan penyebab Revival. Dan itulah kenapa air di Moor Creek berpengaruh bagi Reviver terutama M. Namun Blaine membawa pistol Ibrahim untuk mengancamnya agar bisa melarikan diri. Di tempat lain, Carla mengikuti perintah Ibrahim untuk menyuntikkan air dari Moor Creek pada Reviver yang ditangkap. Carla menyuntikkan ini pada semua Reviver. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam kontainer namun terdengar suara ledakan di tempat lain. Hal ini membuat petugas keamanan lengah dan Reviver yang sudah sembuh bisa melawan. Namun ternyata M masih di dalam bangunan karena ia spesial. Seorang pria mengaku kalau Dana menyuruhnya membebaskannya sehingga M mengikutinya.
Keesokan harinya, Lester menelepon Wayne memberitahu kalau ia melihat beberapa pria bersenjata di gereja tua yang sudah tidak dipakai. Ia mendengar kalau orang-orang ini menahan seseorang dan Wayne pikir kalau itu adalah M. Ternyata M dan Ibrahim sedang di gereja. Di sana ada Blaine dan ia menggambarkan M sebagai orang yang membuka pintu neraka. Dan tugasnya adalah untuk menutup pintu itu. Blaine adalah orang yang fanatik dengan agama sampai ia pikir kalau ia adalah orang pilihan Tuhan. M diikat dan ia masih berpikir kalau yang membunuhnya adalah Blaine, namun Blaine membantahnya. Kemudian M disuntikan sesuatu yang membuatnya lemas. Ibrahim menertawakan Blaine yang berpikir kalau ini semua adalah kehendak Tuhan. Menurutnya yang dilakukan Blaine hanyalah memburu orang yang tak bersalah untuk membenarkan keinginannya menjadi pilihan Tuhan. Saat ini Blaine sedang menunggu anak buahnya yang akan menangkap Angel. Namun Blaine tidak tahu kalau anak buahnya di Moor Creek sudah dibunuh seseorang. Sebelumnya, Blaine mengurung Angel di tempatnya. Namun saat Jesse menyelinap, Angel itu melarikan diri kemudian menghilang bersama Jesse. Ibrahim memberitahu kalau cahaya yang Blaine lihat di malam revival adalah kematian M. Ibrahim pikir kalau kematian M lah yang memulai revival day dan karena itulah M spesial dibanding revival lain. Over here! It took you long enough. Don't move! Di luar gereja, Wayne dan Dana sudah sampai namun karena Lester menyapa mereka, posisi mereka diketahui. Wayne dan Dana dibawa ke dalam gereja dan bisa melihat M yang diikat. Dana memberitahu kalau M memiliki kekuatan untuk menyembuhkan seperti mukjizat seorang nabi. Blaine tidak percaya dan untuk membuktikannya, ia menembak perut Wayne. M mengamuk dan menghancurkan ikatannya. Saat M menyembuhkan Dana, ia tidak sengaja melakukannya sehingga ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Wayne meminta Dana dan M untuk melarikan diri namun mereka tidak ingin pergi. M menangis kemudian tangannya mengeluarkan cahaya lalu luka Wayne sembuh. Namun seperti sebelumnya M menjadi lemas dan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian terjadi baku tembak dari luar oleh pasukan militer. M dan yang lainnya memasuki ruangan tempat Lester dikurung. Lester tahu tempat untuk melarikan diri sehingga ia memimpin pelarian. Dan akan membawa Cooper sehingga Lester yang akan mengantar M ke Moor Creek. Di ujung Moor Creek ada sebuah watermill milik Lester. M diberi minum air Moor Creek kemudian ditinggalkan beristirahat sejenak. Kemudian Lester menelpon Dana untuk tidak datang ke Mills karena banyak tentara berjaga di sini. Di tempat lain, Jenderal Lewis dan pasukannya menemukan seorang Angel. Namun sepertinya ia sedang sekarat karena hanya berbaring dan cahayanya juga sedikit. Lewis kehilangan 12 reviver yang ia tangkap, namun sebagai gantinya ia akan membawa Angel ini. Sementara itu, Dana sedang di rumah temannya yang menjaga Cooper. Ia memiliki buku buatan Aaron yang membicarakan legenda air di Moor Creek yang bisa membuat panjang usia. Semua benda ini milik Lester karena teman Dana berteman dekat dengan Lester. Namun saat melihat rekaman pidato Aaron, rekaman di override rekaman teman Dana saat berhubungan badan dengan Lester. Tentu dengan cepat video ini dihentikan. Namun Dana sadar kalau di perut Lester ada sebuah simbol yang sering M lihat. Artinya Lester juga ada di lokasi saat M dibunuh. Kembali ke tempat M dan Lester, M mendengar suara dan cahaya di balik sebuah pintu. Namun saat didekati, cahaya itu berubah menjadi ungu. Tak lama kemudian Lester muncul menunjukkan simbol di dadanya dan topeng hewannya. M pikir yang membunuhnya adalah Lester. Now, dear, just hold on. It wasn't me. It was your professor. Lester memberitahu kalau yang membunuh M adalah Aaron. Aaron sedang mencari cara untuk menyembuhkan istrinya yang mengidap kanker. Awalnya, Lester dan Aaron bekerja sama untuk mencari cara agar hidup abadi. Namun Lester sadar kalau Aaron sengaja meninggalkan mobil sewaannya di tanah Lester untuk mengkhianatinya. Lester tak tinggal diam sehingga ia menyewa Brand untuk membunuh Aaron, namun Brand juga malah menembak Dana. Untuk mencapai tujuannya, Lester dan Aaron butuh sebuah wadah yaitu seorang perempuan muda. Yang pertama adalah Rose sebagai tikus percobaan. Rose Aaron culik kemudian ditenggelamkan di Moor Creek. Cahaya muncul dari sana namun Rose terlalu lemah. Namun artinya legenda itu benar dan mereka hanya perlu mencari wadah yang tepat. Namun Aaron bertindak sendiri dengan ingin menumbalkan M tanpa memberitahunya. Saat Aaron menenggelamkan M di Moor Creek, cahaya besar muncul. Ada sesuatu yang spesial dengan M dan ia yang memulai revival day. Lester memberitahu kalau Angel di balik pintu adalah sebagian hidup M. Ternyata orang yang membunuh anak buah Blaine di Moor Creek adalah Lester. Lester membuka pintu dan M melihat Angelnya yang memiliki cahaya berwarna ungu.
Angel M memasuki bak yang sumber airnya berasal dari Moor Creek. Jika M memasuki bak, Lester akan membuktikan kalau M spesial. Namun dari sumur itu, M melihat ibunya yang memanggilnya. Hal ini membuat M memasuki bak dan berbaring di sana. Namun semua ini hanya ilusi karena sebenarnya Lester sedang menenggelamkan M. Namun untungnya Dana datang tepat waktu dan menembaki Lester. Lester sudah memiliki keabadian sehingga ditembak beberapa kali pun tidak tumbang. Namun saat M mencabut jantungnya, Lester langsung meninggal karena keabadiannya belum sempurna. M menjadi lemas dan dari mata dan mulutnya keluar cahaya berwarna ungu. Sebuah ledakan terjadi yang membuat Dana pingsan. Saat Dana tersadar, Wayne berkata ia tidak bisa menemukan M. 35 hari kemudian, Reviver masih hidup dan masyarakat diminta hidup berdampingan dengan Reviver karena mereka tidak berbahaya. Hingga sekarang Dana masih belum bertemu lagi dengan M. Ia pikir kalau M menghilang seperti Jordan dan Jesse. Suatu malam saat Dana melihat-lihat barang M, ia memeriksa laptopnya. Ia melihat M bertukar pesan dengan seseorang yang menyarankannya ke jembatan di malam M dibunuh. Dan ternyata orang itu adalah Nithya, istri Aaron. Keesokan harinya ia ke rumah Nithya, namun ia tidak ada di rumahnya atau di rumah sakit. Saat ini Nithya sedang di sebuah tempat bersama M dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini unik dan sukses bikin Mimin tertarik. Orang yang meninggal 2 minggu sebelum Revival Day akan kembali hidup di Warsaw. Tentu pemecahan misteri ini seharusnya menjadi sorotan utama. Namun series ini lebih berfokus pada mencari tahu siapa pembunuh M, sementara Revivalnya sendiri kurang begitu dijelaskan. Premisnya bagus banget, cuma eksekusinya yang Mimin kurang suka. Jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Series ini terlalu punya banyak tujuan tapi setengah-setengah. Antagonis pertama Aaron saat mulai ketahuan langsung mati. Antagonis kedua Anthony baru muncul beberapa episode langsung mati. Dari pertengahan series, pembunuh M sudah ketahuan Aaron tapi masih fokus ke pembunuhannya. Sementara apa yang bikin M spesial karena bisa men-trigger Revival malah nggak dibahas. Mimin juga gak suka sama sekeluarga Dana, M sama Wayne soalnya mereka keras kepala. Gak bisa dibilangin sama emosian. May datang mau ngasih tahu kalau Brand yang membunuh Aaron tapi Dana gak mau denger. Wayne juga menuduh Blaine pelaku pembunuhan M dan Rose padahal tidak punya bukti apapun karena cuma pakai emosi. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah ternyata M yang men-trigger Revival Day. Tapi sayangnya gak dijelasin apa yang membuat M spesial. Ceritanya terlalu fokus nyari siapa pembunuh M padahal di pertengahan series juga udah ketahuan. Mimin pikir series ini fokusnya salah atau mungkin cuma jadi batu loncatan buat season berikutnya kalau ada. Mimin suka twistnya walau misterinya masih misteri, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Di awal-awal episode Mimin tertarik banget sama series ini. Cuma makin mendekati akhir fokusnya kurang jelas dan banyak detail yang ditinggalkan. Mungkin ini cuma batu loncatan buat season berikutnya kalau ada. Cuma sampai video ini dibuat belum ada informasi kalau Revival dapat season kedua atau tidak. Jujur Mimin gak puas sama endingnya karena Mimin masih punya banyak pertanyaan yang belum kejawab. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini 10 episode, per episodenya sekitar 45 menitan. Padahal bentar tapi banyak banget fillernya. Ceritanya juga loncat-loncat karena banyak banget masalah di tempat berbeda-beda tapi penyelesaiannya kurang puas buat Mimin. Awalnya menarik banget tapi makin akhir makin gak jelas. Mimin gak nyesel nontonnya, cuma kayaknya banyak series yang lebih baik ditonton. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating tahun 2025 adalah 7,2. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.